Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Selamat datang di channelnya Mekanik KW. Jadi kali ini kita akan bongkar lagi satu kecurangan yang biasa dilakukan oleh oknum penjual mobil second yang nakal-nakal. Nah, ini udah jelas sebetulnya kalimatnya ya, udah saya jelas loh dari kemarin. Hanya penjual mobil yang nakal dan showroom-showroom yang nakal biasanya yang tersinggung sama video ini. Tapi nggak apa-apa, saya bongkar semuanya. Biasanya penjual-penjual mobil second gitu kan, kalian tahu lah ya, kondisinya itu banyak mobil yang bagus dan banyak juga mobil yang nggak bagus. Dalam keadaan second ya, second bagus itu banyak loh. Jadi jangan ada bahasa kalau mau bagus beli baru, nggak. Second itu banyak yang bagus. Nah, yang baru udah pasti bagus semua gitu kan. Jadi memang tergantung kita pandai-pandai memilih. Jadi biasanya kecenderungan dari orang berdagang itu kan pengen dapat keuntungan yang besar. Harga mobil itu beda-beda, mulai dari yang kilometernya masih rendah, sangat-sangat rendah, habis itu kilometernya masih udah sangat-sangat tinggi, itu harganya udah beda, udah jauh beda. Terus kondisi juga masih full ori atau enggak gitu, kondisinya beda-beda. Nah, ada juga oknum-oknum pedagang-pedagang nakal ini yang pengen modalnya sedikit tapi untungnya banyak. Dengan cara apa? Biasanya mereka beli mobil kilometer tinggi terus direndahin biar nilai jualnya itu naik gitu. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang bagaimana biasanya kecurangan-kecurangan showroom itu atau pedagang-pedagang nakal yang sering meriset kilometer mobil mereka. Nah, saya cerita sedikit ya. Kalau di Pekanbaru, seperti saya tinggal nih kebetulan di Pekanbaru. Jadi memang kalau di Pekanbaru itu hampir rata-rata saya jumpai di pedagang-pedagang mobil oknum, kita bilang ini oknum lah, karena nggak semua showroom dan penjual mobil itu yang jualan mobilnya jelek-jelek. Yang bagus banyak juga gitu kan. Jadi kita anggap aja ini sebagai oknum yang merugikan banyak orang dan merugikan yang jualan mobil dalam keadaan jujur gitu. Yang jualan mobil dalam keadaan jujur itu banyak loh teman-teman. Saya banyak showroom di Pekanbaru ini yang jualan mobilnya itu sangat-sangat jujur, saya bilang. Jadi kebanyakan dari yang pemain-pemain ini dia sering sekali meriset kilometer mobil. Ini sebenarnya nampaknya sepele, tapi ini efeknya sangat fatal kalau menurut saya. Kenapa sangat fatal? Misalkan nih, kilometer mobil seharusnya itu 200.000. Seharusnya nih ya 200.000, tapi diputar sama dia jadi 130 atau 120.000. Kondisi mobil itu matic, transmisinya CVT, kilometer sudah 200.000. Kalau dia jual di harga kalau dia jual di kilometer 200.000, orang pasti berpikir, wah ini nanti perawatan CVT-nya lagi karena kilometernya sudah tinggi. Pasti diturunin sama dia untuk menaikkan harga jualnya lagi, biar orang beranggapan bahwasanya mobil itu kilometernya masih rendah. Nah, efek yang ditimbulkan dari itu adalah penurunan dari angka 200.000 ke 120.000, berarti kan selangnya itu 80.000 kilometer. Sedangkan kilometer sesungguhnya mobil itu udah 200.000, yang mana kalau CVT biasanya pemakaian kalau terawat harusnya sudah ada perawatan di belt bajanya. Tapi itu karena terikotnya masih 120.000, tentu orang yang ngambil sebelumnya itu pasti dia berpikir, wah masih ada rentang kok, masih ada rentang waktu kok untuk pergantian belt bajanya. Nah, setelah dipakai hanya beberapa bulan belt bajanya udah jebol. Itu yang ditakutkan. Kenapa? Dan makanya kenapa sampai sekarang saya paling anti, misalkan baru ngecek mobil, saya lihat kilometer rendah tapi kondisi mobilnya sudah amburadul. Nah, itu saya langsung nge-track. Terus biasanya saya cek di aplikasi resmi dari mobil tersebut. Misalkan Toyota, saya cek di aplikasi Toyota My Toyota untuk ngecek record terakhir mobil tersebut gimana. Kalau yang belum tahu nih, saya tampilin aplikasinya semua seperti ini. Kalau Toyota ya Toyota, kalau Suzuki ya Suzuki, kalau Mitsubishi ya Mitsubishi gitu. Nah, bagaimana? Di sini saya bahas lagi bagaimana cara menghindari mobil dengan kilometer putaran. Seperti ini. Kita kasih contoh, ini mobil saya pribadi.
Avanza S manual tahun 2011. Misalkan gini, kalian cek mobil, kilometer berapa di bawah 100.000, 70.000, 80.000. Ini kebetulan kilometernya 70.000. Nah, teman-teman bisa lihat dulu. Kondisi di interior dalamnya. Karena yang paling berpengaruh di kilometer itu biasanya kondisi interior di dalam mobil. Biasanya kalau kilometer udah tinggi tuh udah mulai tuh acak-acakan tuh. Dashboardnya udah mulai ada lecet-lecet, terus ini udah habis, udah menghitam, ini tulisannya udah nggak jelas, ini logo-logo kayak gini udah nggak jelas, seperti ini udah nggak jelas karena sering ketekan kan. Kalau kilometer makin tinggi tentu pemakaiannya semakin sering gitu kan. Nah, jadi teman-teman perhatikan dulu interiornya, pastikan dia rapi seperti ini. Terus perhatikan juga setirnya, jangan hanya kulit badak seperti ini ya. Ini kan kulit badak nih ya. Kalau orang bilang kulit jeruk, kalau saya bilang kulit badak nih, seperti ini, masih kulit badak. Terus diputar setirnya seperti ini. Kalau dia masih padat seperti ini, nggak mau diputar, maksudnya nggak goyang-goyang, nah itu bisa jadi salah satu langkah benar mobil ini memang betul service record. Tapi nggak bisa dijadikan acuan, karena ini bisa diganti. Ini bisa diganti loh lingkarannya. Kalian cek ini, shift knob misalkan. Nah, ini bisa diganti juga. Shift knob ini kan murah jualnya. Pedal-pedal bawah, oke, karet-karet. Nah, ini bisa diganti juga. Jadi, yang paling enak itu ngecek ya kalau memang mobil itu record atau enggak dari kondisi yang pertama. Dari sini, semua kondisi. Terus pastikan mobil full set enggak. Nah, itu deh yang paling penting. Nah, kalau saya ini kan 70.000, kemarin saya ambil mobil ini di kilometer 60.000 tapi dia full set. Nah, seperti ini. Buku servis ada, seperti ini, nggak ada yang dibuang-buang. Bukti-bukti pembayaran nih semua nih masih ada loh, dia lengkap loh nih. Ini bukti-bukti pembayaran dia selama dia servis di Auto 2000 nih. Bukti-bukti transfer dia ada semua. Ini seperti ini, dia simpanin semua. Bahkan nih kertas olinya, ini kertas reminder oli ya, dia itu simpan dari baru sampai sekarang ada semua. Nah, kalau udah jumpa seperti ini fix mobil servisnya record. Tapi kalau teman-teman masih ragu, seperti yang saya bilang tadi, buka aplikasi mobil bawaannya, misalkan Toyota, buka My Toyota atau Auto 2000, ada aplikasinya sendiri. Kalian tinggal masukin nomor plat, nomor rangka, terus 3 digit nomor mesin terakhir. Kalian tinggal daftar aja di sana. Masuk, lihat servis record terakhir di misalkan kalau di Pekanbaru Agung Otomal ada My Toyota. Terus kalau di Jakarta biasanya Auto 2000 atau apa, ini kan plat B. Kemarin saya ngambil di Jakarta, ini berarti servisnya di Auto 2000. Saya kemarin udah cek juga di aplikasinya, memang record. Dia memang record. Jadi cara paling gampang untuk melihat mobil itu record atau enggak servisnya ya dari aplikasi itu. Kalau menurut saya, kenapa? Karena nggak perlu jauh-jauh ke mobilnya dulu. Cukup kalian masih berhubungan di WhatsApp sama si penjualnya. Kalian tinggal minta, Bang, izin kalau dia nggak mau kirim foto STNK ya, kalian tinggal minta fotokan aja khusus nomor rangka dan nomor mesin. Terus fotokan juga plat nomornya. Udah selesai. Kalian bilang aja, saya mau cek dulu di Toyota mobilnya record atau enggak. Nah, biasanya kalau yang udah main putar-putaran, dia nggak bakalan mau kasih. Dia pasti takut sendiri. Wah, ini bakalan ketahuan nih permainan kita. Biasanya kayak gitu. Tapi permainan putar-putar kilometer ini nggak bisa dimaklumi. Saya bilang nggak akan bisa dimaklumi. Karena apa? Ini sudah sangat-sangat fatal. Permainan seperti ini sudah sangat-sangat fatal. Lebih bagus misalkan mobil ada bekas nyenggol, bekas nabrak pagar atau apa, tapi nggak merusak tulangan, itu di repair, ditutupi, nggak apa-apa kalau menurut saya, daripada harus mereset kilometer. Karena ini efeknya sudah sangat fatal untuk mesin dan kondisi transmisi yang lainnya. Oke ya, terima kasih yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih.